Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Beberapa hari yang lalu ada sebuah video yang beredar ya, atau berdasarkan data dari FIFA.com. Ada seorang pria bawa sajam ke masjid. Wow, gila banget ya. Bayangkan ada seorang pria bawa sajam, berani-beraninya bawa sajam ke masjid. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa? Apa alasannya? Dalam video yang beredar ya, ketika si pria masuk ke masjid, ya kebetulan saat itu taraweh ya, dan orang-orang yang saat itu sholat ya kocar kacir, ada yang keluar, ada yang berteriak, ada yang melerai, pokoknya macam-macam lah ya. Jadi dalam video itu dijelaskan bahwa sebenarnya pria itu datang ke masjid itu secara tiba-tiba, namun anehnya pria itu diikuti oleh ibu kandungnya. Nah, untung diikuti sama ibu kandungnya, kalau enggak imam masjid bisa tewas ya. Berdasarkan informasi yang beredar, imam masjidnya nggak sampai tewas sih ya. Karena saat itu banyak orang yang melerai, dan ibu daripada pelaku juga mengikuti ke masjid. Berdasarkan informasi yang beredar, si pria ini masuk ke masjid karena apa? Karena ya dugaannya karena suara toa yang menggelegar. Ya kebetulan mungkin saja si pria ini mabok sehingga dia terganggu dengan suara toa yang sangat gede banget, dan tiba-tiba dia bawa sajam tanpa pikir panjang, bawa sajam pergi ke masjid. Orang-orang di masjid juga trauma, kocar kacir dan sebagainya. Aduh, gila banget emang nih ya, zaman sekarang ya, dikit-dikit sajam, dikit-dikit sajam. Aduh, tapi kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang si pria ini ya konon katanya beliau ini lagi mabok ya, tapi informasinya belum jelas ya, dugaannya lagi mabok. Tapi kalau kita mengambil dari sudut pandang si pria ini, menurut kalian gimana kalau misalnya nih ada taraweh terus suaranya tuh kenceng banget? Kalian sensitif nggak sih? Saya hanya bertanya, yang saya tidak memberikan pernyataan, hanya bertanya. Bagaimana kalau misalnya kalian punya saudara lagi sakit misalnya, terus rumahnya di samping masjid, apa kalian biasa-biasa aja gitu ya? Saya bertanya, yang nggak memberikan pernyataannya. Bagaimana kalau kita punya bayi masih kecil, baru lahir, baru seminggu misalnya, terus mendengarkan suara yang sangat gede, kebetulan rumah kita di samping masjid misalnya, bagaimana pendapat Anda? Saya hanya minta pendapat ya, saya tidak memberikan pernyataan, saya hanya bertanya. Bagaimana kalau misalnya anak kita lagi belajar atau saudara kita lagi belajar ya, terus tiba-tiba ada suara masjid yang menggelegar misalnya, suara yang sangat gede. Menurut kalian gimana? Apakah terganggu atau tidak? Kemudian kalau misalnya kita lagi teleponan ya, telepon sama teman-teman kita ya, atau telepon sama orang-orang yang penting, sama bos kita, kebetulan suara masjid sangat gede banget ya, radius 2 km misalnya. Menurut kalian gimana? Apakah kalian terganggu atau tidak? Saya hanya bertanya ya, saya tidak memberikan pernyataannya. Kemudian kalau misalnya kita bikin konten ya, mau tag video misalnya, terus suara toa yang sangat gede menggelegar, mengganggu suara kita di dalam konten misalnya, menurut kalian gimana? Apakah itu mengganggu atau tidak? Tapi disclaimer ya, saya tidak mempermasalahkan azan ya. Saya hanya menanyakan di luar azan ya. Kalau penting-penting mah nggak jadi masalah. Azan mah paling berapa? 5-15 menit ya. Nah, yang saya pertanyakan itu selain itu ya, ada suara-suara yang kurang penting dari masjid ya. Menurut kalian gimana? Kalau misalnya kalian jualan online misalnya, terus lagi live nih, terus ada suara toa yang sangat gede menggelegar, menurut kalian gimana? Apakah ini bermasalah atau tidak? Apakah ini mengganggu atau tidak? Saya hanya bertanya, saya tidak memberikan pernyataannya, hanya bertanya. Jadi mohon bantuannya ya, mohon tulis di kolom komentar bagaimana pendapat Anda terhadap toa masjid ini. Nah, setelah pria ini bawa sajam ke masjid, sehingga beliau ini diamankan di salah satu polsek di Samarinda. Jadi kejadian ini berlangsung di Samarinda atau Kalimantan Timur.
Kemudian kita bergeser sedikit ke masalah pengeras suara ya. Saya hanya bertanya, saya tidak akan memberikan pernyataan ya, hanya bertanya. Menurut kalian gimana? Apakah suara toa masjid itu harus diatur atau tidak? Karena gini loh, ada aturan pengeras suara masjid di Konoha. Ya, tidak boleh melebihi 100 desibel. Aturan ini tertuang dalam surat edaran Menteri Agama nomor 05 tahun 2022 ya. Jadi dalam surat edaran tersebut ya sudah diatur penggunaan suara toa masjid. Misalnya ya, memisahkan pengeras suara yang digunakan keluar dengan yang digunakan ke dalam masjid ya. Jadi memisahkan. Kemudian mengatur akustik dengan baik untuk mendapatkan suara yang optimal. Jadi aturan ini dibuat sebenarnya untuk apa? Untuk menjaga toleransi antar umat beragama ya, bagi umat yang beda agama dengan kita. Dan aturan-aturan seperti ini juga digunakan di beberapa masjid di negara lain seperti Arab Saudi misalnya, Mesir, Bahrain, Malaysia, Uni Emirat Arab juga ya, Turki dan Suriah ya, terutama Turki. Turki itu sangat-sangat bagus ya pengaturan suara toa di masjidnya, sehingga wisatawan juga yang pergi ke Turki itu nggak terganggu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan apakah wisatawan itu terganggu dengan suara masjid, berdasarkan data, berdasarkan penelitian, mereka mengatakan iya terganggu. Kalau misalnya nih hotel mereka itu dekat dengan, mohon maaf ya, masjid, biasanya mereka itu gak bakal betah lama-lama, mereka akan pindah. Karena mereka mencari ketenangan. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan, nggak jadi masalah, harus menghargai. Orang-orang bule nggak kepikiran sampai ke situ. Ya, mereka nggak mau tahu. Kita kan udah bayar nih, bayar visa. Ya, kita udah bayar tinggal di negara lu nih. Kita ngeluarin duit, kita butuh happy, ya, butuh ketenangan dan sebagainya. Mereka nggak mau itu. Ya, orang-orang bule nggak mau seperti itu. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita pikirkan gitu. Saya hanya bertanya ya, menurut kalian gimana? Apakah kita salah kalau kita mengambil sudut pandang daripada orang-orang bule tersebut? Ya, kalau misalnya mereka wisata ke negara kita misalnya, terus mereka terganggu dengan suara toa misalnya, apakah kita menyalahkan bule itu? Menurut kalian gimana? Apakah kita layak menyalahkan orang-orang yang wisata ke negara kita atau tidak? Harusnya kan kita berpikir ya, bagaimana caranya supaya bule itu betah di negara kita? Apa sih manfaatnya? Apa sih faedahnya kalau bule-bule itu betah di negara kita? Ya, perekonomian kita makin bagus. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang Turki. Kenapa Turki itu menjadi salah satu tempat favorit wisata? Jadi banyak orang yang berpikir bahwa Turki itu tempat wisatanya bagus, indah dan lain sebagainya. Enggak. Kalau menurut saya pribadi lebih indah di Sukabumi, di Pelabuhan Ratu. Lebih indah di Pelabuhan Ratu kalau saya melihat ya secara pribadi daripada di Turki. Tapi kenapa orang-orang banyak pergi ke Turki? Apa yang mereka tawarkan? Yap, ketenangan. Mereka menjaga ketenangan wisatawan. Sehingga di Turki itu ya suara ajan juga nggak terlalu gede ya di sana. Ya nggak dilarang sih, kalau mau ajan sok aja ajan, sama seperti di Konoha misalnya. Kalau mau ajan sok aja ajan, nggak jadi masalah. Yang masalah itu kan selain daripada ajan ya, ada suara-suara yang kurang perlu ya. Menurut kalian gimana? Apakah mengganggu ya kalau misalnya ada anak kecil terus berebutan toa di masjid? Ya, sementara kalau kita lagi sakit, kita masih punya bayi yang sangat kecil, ya. Kemudian anak-anak kita lagi belajar, lagi teleponan, ya. Ada yang live misalnya, ada yang mengais-ais rezeki di sosial media, bikin konten dan lain sebagainya. Menurut kalian gimana? Apakah itu dosa ya kalau kita mengganggu orang lain? Menurut kalian gimana? Apakah berdoa kepada Tuhan itu harus teriak-teriak gitu, harus ria gitu, harus menunjukkan kepada dunia, saya itu lagi berdoa? Apakah seperti itu? Saya hanya bertanya, saya tidak memberikan pernyataan. Jadi sama halnya dengan masalah wisatawannya. Di Bali juga ya, sebenarnya yang mereka komplit itu ya, yang mereka tidak mau itu sebenarnya yaitu ya kenyamanan daripada wisatawan. Mereka menjaga kenyamanan daripada wisatawan ya. Mereka nggak mau mengganggu kenyamanan daripada wisatawan. Sehingga apa? Sehingga
Ya kalau ada suara-suara yang sangat keras yang mengganggu wisatawan, maka wisatawan nggak mau, ya, nggak mau lagi pergi ke Bali. Jadi ini yang harus kita lihat, ya. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang, ya. Tolonglah ya, kita jangan ini ya, jangan bebal gitu hanya melihat dari satu sudut pandang. Pokoknya ya, kalau udah ngomong pokoknya itu ya, warga Konoha sering mengatakan kalau udah ngomong pokoknya nggak mau tahu, lu harus menghargai kita lagi ibadah. Pokoknya nggak mau tahu, bodoh amat. Jadi orang-orang seperti ini biasanya ya, orang-orang yang mengatakan pokoknya itu adalah orang-orang yang bebal ya. Mohon maaf, yang SDM-nya rendah ya. Menurut saya seperti itu. Menurut kalian gimana? Dan kalau boleh jujur ya, warga Konoha itu kan masih kategori masyarakat yang kolektif ya, atau masyarakat yang berkelompok-kelompok ya, alias mental patungan ya. Jadi kalau misalnya nih kita rame-rame ya, terus kita tuh makin berani sebenarnya. Jadi kenapa hal-hal seperti ini terjadi di Konoha? Menurut kalian gimana? Apakah ini pengaruh daripada karena Konoha itu mayoritas ya, beragama mayoritas di Konoha seperti sekarang atau tidak? Apakah ini ada dampaknya atau tidak? Apakah ini ada pengaruhnya atau tidak? Menurut kalian gimana? Karena saya melihat warga Konoha itu masih mental kolektivitas ya, atau mental berkelompok ya. Bukan mental individual ya. Kalau orang-orang barat itu atau orang-orang bule itu kan biasanya mereka mental individualis ya, bukan mental berkelompok atau mental patungan ya. Jadi apakah ini berpengaruh gitu kalau misalnya kita mempunyai mental patungan sehingga kita berani kalau rame-rame ya, orang-orang seperti ini, apakah ini ada pengaruhnya sehingga kita bebal gitu? Kalau kita mengkomplain suara tua masjid terus kita nggak peduli karena apa? Karena kita banyak gitu, karena kita rame gitu. Apakah ini pengaruhnya ada atau tidak? Apakah ini berpengaruh atau tidak? Menurut kalian gimana? Silakan disimpulkan sendiri ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Saya hanya mengurai gitu. Cara berpikirnya itu jangan hanya dari satu sudut pandang, dari berbagai sudut pandang. Biar apa? Biar kita maju lah. Emang kalian mau kita itu seperti itu terus ya? Saya kadang bingung ya, warga Konoha kadang menyalahkan pemerintah ya, tiap hari menyalahkan pemerintah nggak becus, padahal kan pemerintah itu produk daripada masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya SDM rendah, bebal, pemerintahnya juga seperti itu. Jadi kalau mau membangun suatu bangsa itu mulai dari diri kita sendiri, karena pemerintah itu produk daripada rakyat. Yang milih pemerintah itu masyarakat, yang milih pemerintah itu rakyatnya. Jadi kalau misalnya kita SDM rendah, biasanya kita akan memilih pemimpin yang SDM rendah. Buruh yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Kita cenderung memilih teman ya yang sama seperti kita. Kalau kita, mohon maaf, SDM rendah, kita akan memilih teman yang SDM rendah. Kalau kita SDM tinggi, biasanya kita akan memilih teman yang SDM tinggi. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Di Konoha itu dalam memilih pemimpin, dalam memilih apapun itu masih berkolektif ya. Ya, kalau memilih pemimpin itu ya kepercayaan ya, sesuku ya, setongkrongan, pokoknya yang sama-sama deh ya. Saya melihat seperti itu ya. Di depan kita dipuja-puji ya, di belakang kita menusuk ya. Begitu sifat warga Konoha. Enggak semuanya tapi rata-rata seperti itu. Karena apa? Karena kita itu termasuk masyarakat yang munafik tahu sebenarnya. Kalau berkelompok kita berani ya. Kalau sendiri kita nggak berani. Jadi saya memecah itu ya, saya menerobos itu ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini berpengaruh karena kita masyarakatnya yang mental patungan sehingga hal seperti ini dibiarkan? Menurut kalian gimana? Silahkan disimpulkan sendiri ya. Kemudian berdasarkan data dari bisnis.com ya, Yusuf Kala beberkan alasan rumah dekat masjid jarang diminati. Salah satu alasan yang paling masuk akal itu kenapa rumah di samping masjid kurang diminati adalah karena toa masjid yang kerap mengganggu pemilik rumah di sekitar masjid. Ini Yusuf Kala loh yang ngomong ya, bukan saya ya. Nanti saya akan tampilkan datanya di sini. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marahlah sama yang bikin datanya ya. Yusuf Kala pernah mengatakan seperti itu. Jadi seringkali ya orang yang ingin membeli rumah tidak mau dekat dengan masjid. Ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan enggak kok, saya pengen dulu rumah di samping masjid kok, nggak jadi masalah, itu mah hoax. Kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu, ini berdasarkan rata-rata loh ya, rata-rata, bukan pribadi-pribadi. Ini menurut data. Kalau nggak percaya tanya sama agen properti. Ini berdasarkan rata-rata ya.
Rata-rata itu artinya mayoritas, bukan pribadi-pribadi. Kalau misalnya ada yang mengatakan, saudara saya beli rumah di samping masjid, nyari rumah di samping masjid biar dekat dengan masjid, biar bisa sholat, ya nggak jauh kalau sholat. Ya itu mah pribadi-pribadi. Ini bukan merasakan data. Ini kan berdasarkan data. Dan lagian yang mengatakan seperti ini bukan saya, Yusuf Kalla. Yusuf Kalla dan Guru Gembul juga pernah mengatakan seperti ini ya. Jadi Guru Gembul mengatakan rumah samping masjid itu kurang laku. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu ya menurut Yusuf Kalla ya, karena suara toa kerap kali mengganggu sekitar. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan, kok nggak dikomplain, kok nggak protes? Harusnya kan protes. Kalau misalnya suara toa mengganggu, selama ini nggak ada yang protes. Nah, sebenarnya alasannya kenapa mereka nggak protes itu karena mereka takut sebenarnya. Takut karena masyarakat kita itu adalah masyarakat yang berkelompok. Ya, dalam kurung masyarakat itu mental patungan. Kalau kita rame-rame, kita tuh berani sebenarnya. Kalau kita sendiri, kita kicep, jangan takut. Jadi kita tuh takut kalau misalnya sendirian. Hal ini yang bikin hal-hal seperti ini tidak dikomplain. Mereka secara diam-diam nggak mau tinggal di rumah masjid. Ya berdasarkan data ini ya, berdasarkan data dari yang dibeberkan oleh Pak Yusuf Kalla. Jadi bukan saya yang mengatakan ya. Kemudian apalagi alasannya? Misalnya nih kalau misalnya kita punya saudara lagi sakit misalnya, terus suara masjid menggelegar gitu ya, gede banget, sakit gigi misalnya, apa kita nggak emosian? Menurut kalian gimana? Kalau kalian masih normal gitu, apa kalian nggak tambah parah gitu sakitnya? Kemudian kalau misalnya kita punya anak bayi baru 5 minggu atau berapa bulan misalnya, terus suara toa sangat gede, apa nggak pecah telinganya? Bagaimana kalau telinganya terganggu? Bagaimana kalau dia budek? Bagaimana kalau dia gedenya itu budek, nggak bisa mendengarkan? Apakah itu dosa atau tidak? Menurut kalian gimana? Soalnya kan peraturan daripada masjid ini kan sudah diatur ya tahun 2022 sudah ada aturannya, nggak bisa melebihi daripada 100 desibel ya. Kalau misalnya melewati 100 desibel itu dosa nggak sih? Menurut kalian gimana? Kemudian kalau misalnya kita lagi teleponan, lagi kerja misalnya, bos kita nelpon, mau nyuruh masuk lembur misalnya, atau bos kita ngomong besok dapat bonus ya, masa kita ngomongnya kan mungkin bosnya ngomong seperti ini kok aneh ya, kok terus kok ribut terus dimatiin telepon kita, bisa aja bosnya kesal sama kita kan. Kemudian ada orang misalnya lagi live misalnya TikTok ya, jualan online misalnya, terus karena suara toa yang sangat mengganggu sehingga penontonnya sepi ya, karena suaranya ribut sepi misalnya. Menurut kalian gimana? Apakah ini dosa atau tidak? Bukankah ini mengganggu orang lain ya? Apakah mengganggu orang lain itu dosa atau tidak? Nah, hal-hal seperti ini kan ya yang perlu kita ke permukaan. Kenapa ada orang yang nggak berani mengapa hal-hal seperti ini? Ya karena seperti yang tadi, nggak enakan. Budaya kita itu sebenarnya budaya nggak enakan dan budaya emosional ya, sama seperti yang terjadi di Samarinda ini. Ya bisa aja dia nggak enakan ya, negur sehingga dia emosional ya, dengan bawa sajam ya. Ya kalau seperti ini gimana coba? Bahaya kan? Bahaya bagi imam masjidnya. Ya nanti imam masjidnya trauma lagi kan, memimpin sholatnya kan, memimpin tarawih kan. Menurut kalian gimana? Apakah ini berbahaya atau tidak? Apakah ini dosa atau tidak? Ya, di video sebelumnya juga saya sering bahas ya masalah-masalah seperti ini ya, masalah-masalah toa masjid. Tapi yang saya permasalahkan itu bukan ajan ya, jadi jangan berlebihan ya, jangan menggebor-geborkan. Oh kamu bilang aja kamu setan, panas mendengar suara toa. Enggak seperti itu, jangan seperti itu, berpikirnya jangan seperti itu ya. Jadi kita harus melihat dari berbagai sudut pandang guys ya, biar apa? Biar kita maju. Kalau kita nggak mau maju ya sok aja seperti itu, saya nggak jadi masalah.
bodo amat saya mah. Karena ini mempengaruhi gitu, mempengaruhi orang-orang yang berwisata. Kalau misalnya kita punya tamu, yang rumah kita dekat masjid, bertamu di rumah kita, bagaimana coba? Apakah ini mengganggu atau tidak? Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian yang jadi permasalahan, kenapa ya? Padahal kan sudah ada peraturan ya, sudah ada peraturan tahun 2022. Kemudian Pak Yusuf Kala juga ya, yang jadi kalau nggak salah itu ketua masjid seluruh Indonesia ya. Pak Yusuf Kala juga sudah mengatakan ya, rumah yang di samping masjid itu nggak laku. Karena suara toa mengganggu dan lain sebagainya. Menurut kalian gimana? Apakah ini unsur kesengajaan daripada masyarakat atau kebebalan dari masyarakat? Silakan dikemukakan sendiri ya. Dan for your information ya, sebenarnya yang menemukan suara toa itu Imam Katolik. Ya, yang menemukan suara toa itu adalah orang kafir ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini dosa atau tidak kalau misalnya kita menggunakan produk daripada kafir? Apakah itu dosa atau tidak? Kalau misalnya kita gunakan di rumah ibadah kita, apakah ini menyalahi aturan agama atau tidak? Silahkan disimpulkan sendiri ya, saya tidak akan memberikan kesimpulan. Apakah penemu daripada toa masjid ini menyesal ketika dia mendengarkan suara toa yang seperti ini, yang terlalu gede? Menurut kalian gimana? Apakah dia menyesal ya dari alam kubur sana? Apakah dia menyesal atau tidak? Ya, karena penemuan ini mungkin adalah salah satu penemuan yang paling kontroversi ya menurut saya pribadi. Sangat kontroversi. Karena apa? Karena semacam masalah ya, dilema ya. Gini guys, kalau misalnya nih kita bebal ya terus nggak mau ditegur ya, bodoh amat. Apakah hal-hal seperti ini akan menjauhkan seseorang dari agama? Bisa aja orang jadi malas ibadah kan. Ngapain sih ibadah? Ribut, berisik. Itu aja yang dibahas. Terus ada orang yang diam-diam pindah dari agama kita. Ya KTP-nya masih ya KTP mayoritas. Ya, bisa aja seperti itu kan. Kita nggak tahu kan. Ya, dugaan saya banyak yang seperti itu di Konoha pindah, tapi KTP-nya nggak diganti. Untuk mempermudah apa? Ya, untuk mempermudah mengurus sesuatu hal ya. Karena di Konoha itu kan kalau sudah mayoritas dipermudah biasanya. Menurut kalian gimana? Apakah ini berpengaruh atau tidak ya? Kalau misalnya suara toa masjid itu gede banget sehingga kita bisa diam-diam pindah ke agama lain ya, tidak ngasih tahu ke orang lain, kita diam-diam pindah ke agama lain dan membaca kitab suci agama lain. Apakah ini bermasalah atau tidak? Apakah ini faktor daripada masalah toa ini atau tidak? Silakan disimpulkan sendiri ya, saya tidak memberikan kesimpulan. Kemudian kalau misalnya kita berpikir secara rasional, misalnya ada yang mengatakan bahwa hanya setan yang kepanasan mendengarkan suara toa masjid. Nah, yang jadi pertanyaan, orang-orang yang beragam muslim yang beli rumah di samping masjid itu emang setan? Kan mereka juga beragama kan. Kenapa mereka nggak mau tinggal di samping masjid? Padahal kan mereka muslim. Apakah mereka setan? Biasanya mereka orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang terpelajar. Apakah orang yang terpelajar itu orang-orang yang sama dengan setan? Menurut kalian gimana? Saya hanya bertanya, saya tidak memberikan pernyataan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa hanya setan yang kepanasan mendengarkan suara toa, apakah umat muslim yang tidak jadi membeli rumah di samping masjid itu setan? Itu kan umat muslim. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu kafir, yang nggak mungkin lah orang yang non muslim tinggal di samping rumah masjid. Ada ya, ada seperti itu, tapi nggak banyak ya, jumlahnya nggak banyak. Ada ya seperti itu, misalnya beragama Kristen di samping masjid, nggak jadi masalah. Kalau menurut saya pribadi, kalau kita tinggal di Turki misalnya, di Arab Saudi, nggak jadi masalah. Mau non muslim kayak tinggal di samping masjid nggak jadi masalah, kan suaranya nggak terlalu mengganggu, paling sebentar doang, azan selesai, nggak terlalu gitu menggelegar. Mereka taat aturan. Jadi kadang saya berpikir ya, kalau misalnya di Arab Saudi sholat toa masjid itu bisa diatur, kenapa di Konoha tidak bisa diatur? Padahal kan sumbernya kan dari sana. Harusnya kan kita meniru kan Arab Saudi. Kalau Arab Saudi patuh terhadap aturan suara toa masjid, kenapa kita tidak patuh? Kan ini semacam pertanyaannya, kenapa? Jadi saya melihat ya,
Warga Konoha itu ada semacam arogansi tersembunyi, ya, arogansi terselubung. Menurut kalian gimana? Saya hanya bertanya, saya tidak memberikan pernyataan. Ada semacam arogansi terselubung sehingga hal-hal seperti ini dibiarkan. Dan ini kan sangat-sangat mengganggu, ya, dan bisa aja jadi dosa. Iya gak sih?